Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu ya, ini yang saya alami ya. Bagaimana cara untuk berbakti pada ibu yang sudah wafat. Terus yang kedua, berbakti pada ayah yang jaraknya jauh. Gitu. Baik, insyaallah. Dijawab dulu atau bagaimana? Sambil jalan mic-nya. Ini pertanyaan ini pasti ada. Ini mungkin ada selama ini saya nggak sempat bakti kepada orang tua saya. Mungkin saya kasar dengan orang tua. Kemudian orang tua meninggal dunia, wafat. Baru sadar sekarang ini. Saya mau cari orang tua saya sudah dikubur. Gimana berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia? Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Anda melupakan sekali saja, ini alamat hatimu tidak nyambung. Itu saja. Wong doa itu enteng. Apa sih susahnya doa? Yang menjadi lupa adalah hati tidak nyambung ke orang tua. Kadang kita doa satu gembok tebel, minta rezeki banyak, minta ini, tapi lupa mendoakan orang tuanya. Dan doa orang tua, Rabbighfir lahuma, Rabbirhamhuma, Awafir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan pengampunan kepada orang tuaku dan berikan kasih sayangmu. Doa enteng, tapi dari hati. Ya Allah, orang tuaku yang sudah di alam barzah, ampuni beliau ya Allah dan berikan rahmatmu. Ini satu. Yang kedua, kalau memang kita ingin bakti pada orang tua, kalau kita punya rezeki, coba, kalau kita punya rezeki, lalu Anda benar-benar pengen niat berbakti, lalu orang tuamu hidup lagi, kamu kasih berapa? Ayo, yang punya gaji 2 juta, jujur nih, yang hatinya pengen rindu untuk berbakti orang tua, mungkin kasih 100 ribu, 200, anggap saja 200 ribu dari 2 juta. Potong 200 ribu, berikan untuk tempat kebaikan, niatkan untuk orang tua. Kalau memang kita niat, bukan basa-basi ngomong berbakti tadi. Gaji kita potong. Kalau seandainya hidup butuh apa? Orang tua tidak perlu kita kirim sate, gak suka sate, sudah meninggal. Tapi kalau seandainya boleh hidup, kita kasih berapa? Wahai anak yang berbakti, saya akan beri 10% dari harta saya, gaji saya. Ambil 10%, berikan yatim piatu, masjid, pondok pesantren, perjuangan di jalan Nabi Muhammad SAW. Berikan, akan nyampe. Dan pahalanya 3. Pahala Anda utuh, orang tua utuh, pahala berbakti. Ini yang kedua. Termasuk dikembangkan lagi, dimulai dari harta dulu. Sebab biasanya di sini godaannya. Ditambah lagi adalah dengan kalau kita punya amal baik, baca Al-Quran atau apa, dipungkasannya ingat orang tua. Ya Allah, pahala Al-Quran yang aku baca sampaikan kepada orang tua, yang disebut para ulama dengan ihda'us tsawab, atau sering disebut dengan tahlil dan sebagainya itu. Ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala. Jadi agar nyampe kepada orang tua. Mungkin kita duduk di majelis mulia semacam ini, lintaskan, ya Allah, semoga pahala yang kau berikan kepada kami saat ini sampaikan ke orang tuaku. Tapi duitnya dulu, sebab ini yang paling manfaatnya langsung dirasakan oleh orang kiri kanannya. Biasanya pelit urusan ini. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah min abarril birri silatuti abi, kata Rasulullah SAW. Termasuk berbakti yang sangat adalah menyambung silaturahmi orang tua. Dilakukan Rasulullah, berbaktinya Rasulullah, membalas budinya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bagaimana beliau ngerti Siti Khadijah punya perjuangan besar. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, semua orang yang pernah dibaiki oleh Siti Khadijah dilanjutkan oleh Rasulullah. Dan lalu Nabi mengatakan min abarril birri silatuti abihi. Termasuk bakti yang sangat bakti menyambung silaturahmi bapak ibundanya. Artinya begini, kalau ibu kita dulu setiap lebaran ngasih sarung di sana, yuk kita lanjutkan. Mungkin kualitas sarungnya tidak seperti bapak kita kaya, kita kurang. Tapi tetap disambung. Sambung orang yang pernah disambung oleh orang tua kita. Termasuk diantaranya ada ini yang sering dilupakan. Ini bab nanti insyaAllah, episode yang keempat atau ketiga. Adalah anak orang tua kita. Siapa mereka? Saudara kita. Lihat saudara kita, awas. Banyak orang setelah orang tuanya meninggal dunia rebutan waris, gulet, naudzubillah. Musuhan. Kalau sudah rebutan waris ini nggak pandang, tidak orang kaya, tidak melarat. Melarat hanya rebutan piring itu nanti. Yang penting harus masuk neraka. Ini biasanya, awas. Kalau kita menyakiti saudara kita, berarti kita durhaka kepada orang tua kita. Apalagi kalau berebut waris, ya Allah nanti akan kita bahas khusus. Berebut waris itu melakukan 3 dosa gede sekaligus. Yang pertama, durhaka ke orang tua. Yang kedua adalah mutus tali persaudaraan. Yang ketiga, mengambil hak saudaranya. Satu saja cukup untuk masuk neraka, apalagi 3-3-nya.
Makanya diantaranya bakti kepada orang tua kita adalah yuk kita baik dengan siapapun yang ditinggal oleh orang tua kita. Adik-adik kita, yuk kita rawat dengan maksimal. Kakak kita hormati dengan benar. Jangan menyakiti mereka. Menyambung silaturahmi dengan mereka. Dan ini adalah detailnya semacam itu. Akan tapi gambaran global, misalnya syariatnya haul. Cuman jangan haul saja bakti sama orang tua. Haul itu adalah kalau dijelaskan, dijelentrehkan hukum syaraknya. Khol itu tidak lain adalah menjalankan 3 ini. Yang pertama ada silaturahmi. Semuanya datang. Ada sedekah. Ya kan? Ada doa. Itu dalam khol yang selama ini kita amalkan. Jadi kalau mengatakan khol bid'ah kayaknya tidak ngerti jelentrehannya tentang khol. Jadi khol itu ada 3 coba. Ada sedekah. Ada silaturahmi yang nggak ketemu. Lihat kalau khol di Solo itu dari mana-mana ketemu. Ya, silaturahmi dahsyat itu pencinta semuanya. Pencinta Habib Andis semuanya pada kumpul. Kan begitu? Dari mana-mana. Ada sedekah. Ada doa. Itu kan sifatnya tahunan, tapi di rumah kita bagaimana? Dan itu berlaku juga dengan guru kita. Bukan kepada orang tua saja. Termasuk istri yang pernah berbuat baik kepada kita. Dicontohkan oleh Nabi SAW, lakukan 3 hal beres. Allah tidak pelit. Nggak ada kata tertutup. Bahkan suatu ketika ada seorang anak, saya pernah membunuh ayah saya. Nice. Saya berantem dengan ayah saya membunuh. Menahan. Membunuh anak saya. Saya pengen tobat, nangis saya nyesal pengen. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Terus kita bimbing sampai dia menyesal. Dan bisa baik. Apakah diampuni? Ampuni. Allah Maha Pengampun. Orang nyesal kok. Dan dia menyesal, lihat. Dia membiayai adiknya setelah itu merawat semua yang bersama. Saya kasih tahu masalah ini. Dia mencoba berbuat baik dengan semua yang dibagi orang tuanya. Bisa semuanya. Tapi kalau menunda tobat ini yang menjadi masalah. Nanti aja deh kalau saya tua. Iya kalau sempat tua mati duluan. Makanya nggak boleh menunda kata esok hari. Malam ini kita harus memulai hubungan baik dengan orang tua. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Yang di ujung sana. Silakan. Mic-nya. Sesuai dengan supaya tidak.